Atau enggak, jangan-jangan Bapak mafianya sendiri? Ngaco loh. Lagi bersama Ngaco Ngobrol ala Indoposkor. Aku Okta, kali ini aku mau ngundang siapa ya kira-kira? Kita buka masker dulu ya. Aku mau ngundang Bapak Kepala Biro, siapa nih? Kepala Biro Humas dari Kepala bagian Kepala Pemberitaan. dari ATR BPN. Ya. Yaitu Bapak perkenalkan diri. Bapak yang malu-malu ya? Iya, malu-malu. Saya Indra Gunawan, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Biro Humas Kementerian ATR BPN. Tapi jangan panggil Bapak dong, masih muda. Siapa nih? Panggilnya Bang Igun aja. Bang Igun. Oke, siap-siap Bang Igun ya. Kita udah akrab banget, guys. Oke, Pak. Akhir-akhir lagi sibuk Kok Pak lagi? Bang Igun. Aku belum terbiasa, guys. Ya. Bang Igun. Ya, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih, Pak? Kita lumayan deh sekarang ini kan Lumayan. kita tuh sedang menggalakkan komunikasi publik di Kementerian ATR BPN. Kita lagi giat sosialisasi diantaranya dengan Komisi 2 DPR RI. Gitu, Itu Pak. sih. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Sehat dong pasti. Di tengah COVID gini, walaupun beberapa rekan-rekan ya pada berjatuhan, tapi kita ya masih oke lah. Alhamdulillah. Ngomongin soal pertanahan nih, Pak. Sumpah, ini adalah ngobrol yang paling aku takutin. Kenapa? Tapi aku penasaran, Pak. Gak tahu kenapa aku penasaran. Gimana nih, Pak? Ada gak sih program Kementerian ATR BPN untuk sekarang ini? Banyak banget. Banyak. Banyak banget program Kementerian ATR BPN. Di antaranya itu kan, kalau proyek strategis nasional kita ada namanya kegiatan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Apa itu sebenarnya? Giatnya itu adalah bagaimana melakukan legalisasi aset kepada masyarakat secara gratis. Lu bayangin, kalau dulu setiap tahun itu hanya 500.000 rata-rata mensertifikatkan tanah di Indonesia, sekarang itu bisa sampai sejak 2017 itu bisa 5 juta, 7 juta, 9 juta, bahkan di tengah pandemi ini kita 2020 tuh bisa sampai hampir 7 juta. Kita sertifikasi. Itu luar biasa. Pak, sekarang lagi pandemi nih, Pak. Ada nggak sih kayak kendala-kendala? Ya, yang pasti ini ya, di tengah pandemi ini tetap itu kita lakukan walaupun secara penganggaran itu dikurangi, tapi tetap rekan-rekan kita di daerah tetap melakukan legalisasi aset. Kenapa itu terus dilakukan? Karena memang itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Masyarakat tuh kalau dulu sulit banget rasanya bikin sertifikat gitu. Atau kalau dulu itu ngerasa mahal nih bikin sertifikat. Nah, sekarang kita mencoba untuk dengan PTSL ini kan sebenarnya gratis ya. Gratis dalam rangka kegiatannya ya, tapi dalam rangka persiapannya ya tentu masyarakat harus sendiri. Misalkan beli materai sendiri. Terus beli patoknya sendiri, nggak mungkin pemerintah dong ngebiayain. Iya, gitu. Kita harus ada usahanya sedikit. Iya, tentu saja dalam rangka mengamankan asetnya kita. Betul. Kan sekarang lagi ada program tanah digital ya, Pak? Oh itu, giat kita itu sebenarnya transformasi digital. Kementerian ATR BPN itu melakukan kegiatan transformasi digital. Apa sih kegiatan transformasi digital itu? Sebenarnya kita melakukan yang dulunya manual itu menjadi digital. Pelayanan-pelayanan kita menjadi pelayanan-pelayanan digital. Itu dari tahun berapa? Kalau transformasi digital itu sejak 5 tahun terakhir ini kita coba lakukan. Itu kalau dulu peralatan yang kita gunakan itu misalnya nih contoh nih. Kalau dulu ngukur tanah itu biasanya pakai meteran, pakai roll meter. Itu lama banget ngukurnya. Terus atau pakai alat ukur namanya theodolit. Itu masih lama juga ngerjainnya. Ya, bener. Sekarang kita udah melakukan pakai alatnya canggih, pakai alat GPS geodetik namanya. Praksi ketelitiannya pun jauh lebih baik dan jauh lebih cepat. Berarti itu pengenalan buat ke masyarakatnya lah ya, Pak? Ya, mempercepat. Mempercepat. Yang tadinya lambat, misalkan giat pengukuran itu bisa
Ya, mohon maaf ya, satu hari mungkin juru ukur, kita namanya juru ukur ya, petugas kita yang di lapangan ngukur-ngukur itu. Kalau dulu satu hari cuma bisa dapat 5 atau 10, sekarang kita bisa dapat hampir dengan 50. Mantap, berarti tanah digital ini lumayan efektif ya Pak untuk saat ini? Ya, itu yang kita lakukan. Dulu kita belum berbasis kepada digital. Sekarang kita berbasis kepada digital. Kita menggalakkan one map policy, artinya penggunaan satu peta ya kebijakan pemerintah. Gitu. Terus sekarang peta-peta yang tadinya manual digitalisasi, dilakukan proses scanning, baik scanning tekstualnya maupun spasialnya, dan itu dipetakan menjadi satu peta. Gitu. Pak, aku penasaran satu. Apaan? Kan aku kan anak milenial, asik milenial Bang Igun. Aku kan anak milenial. Aku tuh taunya kalau misalkan surat-surat tanah tuh taunya ya itu ada di orang tua. Itu sebenarnya enggak apa? Gimana tuh Pak? Ya, sebenarnya begini. Kalau kadang-kadang anak-anak muda memang nggak peduli ya sama tanah, kecuali dia nanti misalkan sudah berkeluarga, pengen punya rumah, lalu kalau udah punya rumah kadang-kadang pengen usaha. Makanya dia berurusan dengan baru mikir lah ya. Baru berurusan dengan Kementerian ATR BPN. Kementerian ATR BPN kalau di daerah namanya Badan Pertanahan Nasional. Kantor pertanahan, kantor layanannya kita kantor pertanahan. Untuk sekarang kita mencoba komunikasikan kepada masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat bahwasannya sebenarnya nggak mesti orang tua deh yang berurusan sama tanah. Karena sekarang kan banyak tuh anak-anak muda yang sudah punya usaha yang baik, lalu punya aset. Nah, sekarang udah canggih-canggih ya, milenial tuh. Ya, anak milenial luar biasa kan. Nah, kita mencoba mengedukasi sebenarnya bahwasannya nggak mesti orang tua deh yang berurusan sama aset kan. Anak-anak muda memang bisa juga, tapi memang harus dengan prasyarat dia sudah cukup dewasa. Punya KTP, kira-kira demikian. Tuh bisa sendiri guys. Kan sekarang kan lagi ada pendaftaran tanah sistemasi lengkap Pak. Sistematis PTSL. lengkap PTSL. Dari tahun 2017 sampai targetnya 2025 kalau nggak salah. Ya. Itu kan di Indonesia udah terdaftar semua ya Pak. Nah tapi apa aja sih Pak persyaratan dan kemudahan buat ngajuin pendaftarannya? Ya. Kegiatan pendaftaran sistematis lengkap ini, pendaftaran tanah sistematis lengkap ini memang kita lakukan sejak 2017. Di seluruh Indonesia ya dilaksanakannya. Kita punya di kabupaten kota itu punya kantor pertanahan. Nah, kita dengan melakukan kegiatan legalisasi asetnya, syaratnya sih sebenarnya mudah-mudah aja. Yang penting punya bukti diri, lalu memang itu tanahmu, tentu punya surat-suratnya gitu. Terus didaftarkannya melalui kantor-kantor desanya. Nanti tim kita yang akan turun ke sana. Udah canggih berarti sekarang. Ya bukan canggih ya, bukan cuma canggih ya. Kita memastikan bahwa seluruh bidang-bidang tanah di Indonesia itu bisa didaftarkan. Terdaftar itu bukan berarti mesti punya sertifikat. Ada tanah-tanah yang memang nggak bisa disertifikatkan. Kenapa? Misalkan karena dia masih bersengketa, atau orangnya nggak ketahuan deh tanahnya di mana. Misalkan sebelah rumah kita ada tanah kosong, orangnya entah tinggal di mana kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, orang desa juga nggak tahu. Yang seperti itu tentu hanya bisa kita daftarkan saja, kita petakan saja, tapi tidak bisa kita terbitkan sertifikatnya. Di Indonesia ini diperkirakan ada 179 juta bidang tanah dan sudah didaftarkan. Sekarang ini mungkin 60%-nya sudah didaftarkan. Keren. 60% tuh Pak. Ya, kalau catatan terakhirnya kita ya, itu ada sebenarnya saya ralat tadi bukan 179 juta sebenarnya, 129 juta dan udah didaftarkan itu 79 juta. 79 juta. Sisanya ya memang kita targetkan sampai 2025 ya. Tapi kan semua juga tergantung juga dari sistem penganggaran ya kalau di pemerintah itu. Kan jenis asal-usul proses tanah tuh kayak harus punya sertifikat hak milik lah ya kasarnya. Iya. Nah itu ada gak sih Pak kayak kan misalkan kayak tanah negara, tanah adat itu gimana supaya jadi itu punya sertifikatnya? Ya, sebenarnya jenis-jenis hak itu bukan hanya sertifikat hak milik, ada juga namanya hak guna bangunan. Kalau kita di ruko-ruko seperti ini, misalkan hak guna bangunan, ada
hak pakai, ada hak pengelolaan. Untuk masyarakat adat juga ada namanya hak komunal. Kalau adat hak apa? Komunal. Komunal. Berarti hak bersama. Baru tahu. Ada beberapa jenis lah untuk jenis. pemberian hak itu, nggak mesti hak milik. Oh, oke. Kan dari tadi kita Ah, udah ini Bang Igun nih. Bang Igun ya, dari tadi aku Pak terus. oh, Kita sekarang mendingan sama Pak, ini kan ngaco. Iya, Aku iya. mau nanya yang ngaco-ngaco nih Pak. iya, jangan berat-berat ngaconya. Ngaco. Udah siap? Iya, oke. Kan tadi selama Bapak jelasin, Ah, ya kan? Itu ada gak sih Pak, dokumen-dokumen yang double atau enggak jangan-jangan Bapak mafianya sendiri? ngaco loh. Jangan-jangan Ya, nih Bapaknya ya, mafia ya, sendiri. ya. Memang kalau sekarang untuk terjadi double itu sangat sulit sekali. Oh, Nggak mungkin bisa terjadi double karena sudah menggunakan peralatan-peralatan yang canggih. Tapi sisa-sisa BPN sebelumnya tentu masih ada hal yang perlu diselesaikan karena tadi ada flying parcel ya, tanah-tanah yang belum terpetakan sehingga mesti dipetakan, dan setelah dipetakan ternyata ada beberapa yang double. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dulu itu menggunakan koordinat lokal. Sementara sekarang tidak lagi karena sudah sistem koordinat global atau sistem koordinat yang dipakai oleh Kementerian ATR BPN ini namanya sistem koordinat transfer Mercator 3 derajat. Oh, teknis banget deh. Udah nggak usah gue jelasin. berarti Bapak ini bukan mafianya ya? Oh, bukan dong. Kita malah yang berhadapan dengan mafia kita yang. Kan masing-masing wilayah kan penyebutan ukurannya beda-beda. Kayak misalkan Jakarta tuh meter, kalau Jawa Barat tuh tumbek ya, tumbek. Kalau di Barat tuh are. Ya. Itu tuh ada sih Tombak, penulisan ya. Penulisan suratnya tuh seperti apa sih Pak? Ya, kalau untuk luasan tanah sih kita menggunakan meter persegi. Meter persegi. Semuanya sama di Indonesia, semuanya sama. Jadi menggunakan satuan luasnya meter persegi. Semuanya tuh. Semua sama. Berarti untuk yang kayak misalkan meteran, are atau tambak itu sama semuanya. Ya, kalau di sertifikatnya ya sama. Sama. Meter persegi. Walaupun secara lokal di beberapa daerah menyebutkan dengan beberapa sebutan ya. Dan tadi kan kita udah ngobrol-ngobrolnya serius ya. Ya, Sekarang kita agak bercanda ya Pak. Ya, Kita ya. kan udah akrab banget nih Pak. Pak, kan Bapak kan sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk-sibuk banget dong pastinya. Ya, pastinya kalau di Humas itu memang sibuk sekali ya. Karena Sibuk Kementerian ATR ini besar, terus Humasnya juga terbatas deh orang-orangnya. Tentu padat sekali jadwalnya kita. Aku penasaran Pak, hobi Bapak apa sih? Hobiku tuh, Jalan-jalan tuh sama gitu kayak aku yang anak milenial. oh iya kita juga masih milenial kok. 3N aja hobinya. 3N, apa tuh Pak 3N? Ngopi, ngerokok, ngobrol. Ngopi, ngobrol, apa tuh? Ngopi, ngobrol, Satunya tit, ngerokok. ya pun berarti kayak anak milenial banget ya Pak. Ya, ya, ya. Sambil kerja yang serius sambil. Ya memang milenial. masih milenial ya. Sampai dengan sekarang masih Masih milenial. setengah milenial ya, Pak. Pak kan Bapak kan udah sukses banget dong sekarang. Oh, enggak lah. Amin Pak. Amin. Bapak tuh pasti punya awal mula sampai detik ini tuh gimana Bapak supaya bisa jadi detik sekarang Pak? Oh ya, saya dulu pertamanya ditempatkan di timur Indonesia ya, Timur Indonesia. di Maluku Utara namanya, Maluku Utara. Saya 10 tahun deh di sana sebelum sekarang dalam posisi yang sekarang ya. Dan saya di sana terakhir itu adalah kepala kantor pertanahan. Terus Pak? Ya lumayan di Maluku Utara ya, dengan alamnya yang indah, luar biasa, terus punya banyak Ilmu. ilmu lah, yang Ya. pengalaman yang Pengalaman. selama ditugaskan di sana. Berarti dari Maluku abis itu kemana Pak? Ke Jakarta, Ke jadi Jakarta. kepala bagian pemerintahan Sampai detik ini Pak? sampai detik ini. Alhamdulillah. Mungkin ini yang terakhir kali ya Pak? Ya. Kan aku anak milenial kan jatuhnya. Bapak ini punya tips and trick gak sih Pak supaya kan pasti milenial kan bakal akan jadi pengen dong, aku juga pun pengen punya tanah Pak. Bapak punya gak sih tips and trick biar anak milenial tuh bisa punya tanah juga? Ya sebenarnya
nabung aja. Nabung, pasti nabung. Ya artinya gini, nilai tanah memang semakin hari semakin meningkat, aset pun demikian. Maka para anak muda seharusnya mempersiapkan diri untuk itu, mempersiapkan diri. Tentu nggak bisa ya sekaligus ya, tentu perlu persiapan jangka panjang. Pastinya seperti itu. Maka jalan keluarnya sih kalau saya sederhana aja, punya duit ya bisa beli. Punya duit langsung cus gitu ya Pak. Mantap. Bang Igun kan sekarang kan udah posisinya udah lumayan luar biasa banget ya Bang. Ya enggak lah. Bang Igun ada nggak sih Bang, kenapa Bapak ini kan udah dipercaya banget sama kementerian saat ini jabatannya kan? Iya. Ya kan? Bapak punya tips and triknya nggak sih Pak? Enggak lah, sebenarnya gini. Apa? Kalau Kementerian ATR ini memang memberikan kesempatan ya kepada anak-anak muda untuk bisa jauh terdorong ke depan. Jauh untuk diberikan kesempatan untuk memimpin dengan sistem merit system yang dilakukan, lalu tentu saja dengan kualifikasi seperti yang sudah disyaratkan. Tetapi gini, anak muda di Kementerian ATR BPN didorong punya kesempatan yang jauh lebih besar sekarang dengan sistem yang dibangun ini. Iya, betul. Kalau dulu orang mau dalam posisi eselon 3, kira-kira gitu. Eselon 3 itu paling nggak udah tua deh, 50-an tahun ke atas deh. Tapi sekarang Kementerian ATR ini mendorong anak-anak muda untuk maju ke depan, untuk memimpin. Kenapa? Karena Kementerian ATR BPN ini mau melakukan namanya pelayanan kelas dunia. Pelayanan kelas dunia. Mau menuju ke arah sana. Sehingga tentu memerlukan anak-anak muda yang punya inovasi, yang punya prestasi, yang didorong jauh lebih ke depan. Agar laju organisasi ini bisa lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Anak milenial tuh semangat Pak. Ya, kira-kira demikian. Kayak Bapak. Iya, semangatnya masih membara. Semangatnya masih membara. Yaudah Pak, cukup banget ngobrolnya sampai saat ini. Terima kasih Bang Igun, Pak Indra. Terima kasih banyak aku udah datang di Ngaco ngobrol ala Indoposka ya. Ya, makasih banget. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe Ngaco ngobrol ala Indoposka. Bye-bye.